Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ridho Riyadi, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah isu-isu kontemporer. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yakni saya, Naila Rajwa dengan NIM 2119084, yang kedua ada Nurul Hikmah dengan NIM 2119090, yang ketiga ada Ilham Wahyu Pratama dengan NIM 2119109. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang nilai-nilai psikologi pendidikan perumpamaan dalam perspektif Al-Quran. Baik, poin pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni mengenai pengertian amsalul Quran. Kata amsal merupakan bentuk jamak dari kata misal. Bentuk kata tersebut diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 19 kali dalam berbagai ayat dan surat. Sedangkan bentuk-bentuk lainnya diungkapkan sebanyak 146 kali dalam berbagai ayat dan surat. Secara etimologi, kata masal, misal, dan juga masil juga dapat diartikan sebagai syabah, syabih, syibah, dan syabih. Kata masal juga dipergunakan untuk menunjukkan arti keadaan. Menurut Al-Zamakhsyari mengisyaratkan setidaknya ada 2 makna dari kata masal, yaitu yang pertama, masal pada dasarnya dapat berarti al-misal dan juga al-nadhir yang berarti serupa atau sebanding. Yang kedua, masal termasuk istiroah, yakni kata pinjaman yang berguna untuk menunjuk pada keadaan sesuatu, sifat, dan juga kisah. Jika ketiga hal tersebut dianggap penting dan juga mempunyai keanehan. Menurut Salahuddin, masalah amsal dalam Al-Quran ini menjelaskan bahwa amsal merupakan sesuatu dengan sesuatu lain dalam hukum, mendekatkan yang rasional kepada yang indrawi, atau salah satu dari dua indra dengan yang lainnya karena adanya kemiripan. Yang pada umumnya para mufasir ini memberikan definisi yang tidak jauh berbeda dengan yang lain. Jadi dapat diartikan bahwa kata amsalul Quran ini merupakan pengumpamaan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang lain yang lebih konkret untuk mencapai tujuan atau mengambil manfaat dari perumpamaan tersebut, atau dapat dikatakan mendekatkan sesuatu yang abstrak dengan yang bersifat indrawi dari dua hal lainnya yang dianggap konkret, salah satunya itu. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa amsalul Quran dapat dikatakan sebagai membuat perumpamaan-perumpamaan mengenai keadaan sesuatu dengan sesuatu yang lain, baik menggunakan kalimat metaforis atau istiroah dengan cara tasyabih atau dengan cara lainnya. Kemudian poin kedua akan disampaikan oleh Mbak Nurul Hikmah. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 2119090. Di sini saya akan menerangkan mengenai faedah-faedah Amsal Quran. Dalam perkembangan ilmu tafsir, Amsal memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan berpikir umat Islam dalam mendalami dan memahami Al-Quran. Demikian juga dengan Manakotan juga menguraikan faedah mempelajari Amsal ini yang dapat dilihat berikut ini. Yang pertama, menampilkan sesuatu yang makul atau rasional dalam bentuk konkret yang dapat dirasakan indera manusia, sehingga akal mudah menerimanya. Sebab pengertian-pengertian abstrak tidak akan tertanam dalam benak kecuali jika ia dituangkan dalam bentuk indrawi yang dekat dengan pemahaman. Yang kedua yaitu mengungkapkan hakikat-hakikat sesuatu yang tidak tampak seakan-akan sesuatu yang tampak. Misalnya Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang ketiga, yaitu mendorong orang yang diberi masal untuk berbuat sesuai dengan isi masal, jika ia merupakan sesuatu yang disenangi jiwa. Misalnya, Allah membuat masal bagi keadaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, di mana hal itu akan memberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Yang keempat yaitu menjauhkan dan menghindarkan jika isi masal berupa sesuatu yang dibenci jiwa. Misalnya tentang larangan menggunjing, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dan yang kelima yaitu untuk memuji orang yang diberi masal, seperti firman Allah tentang para sahabat di dalam Al-Quran Surat Al-Fat ayat 29. Dan yang keenam, yaitu untuk menggambarkan sesuatu yang mempunyai sifat yang dipandang buruk oleh banyak orang. Misalnya, masal tentang keadaan orang dikaruniai kitabullah tetapi ia tersesat jalan hingga tidak mengamalkannya, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 175-176. Dan yang ketujuh yaitu amsal lebih berbekas dalam jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam memberikan peringatan, dan lebih dapat memuaskan hati. Allah banyak menyebut amsal dalam Al-Quran untuk peringatan dan pelajaran. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 27. Kemudian yang terakhir yaitu menghimpun makna yang menarik dan indah dalam satu ungkapan yang padat, seperti amsal kamina dan amsal mursalah dalam ayat-ayat di atas. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai nilai pendidikan dalam Amsal Quran. Amsal Al-Quran memiliki makna pendidikan di dalamnya. Sebagaimana yang pertama yaitu mempermudah mengingat dan memahami sesuatu. Setiap hal yang dijadikan perumpamaan yang digunakan dalam perumpamaan Al-Quran merupakan hal yang sering ditemukan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kehidupan manusia mudah mengingatnya karena gambarannya sering ditemukan. Sesuatu yang lebih sering ditemukan akan lebih mudah mengingatnya daripada hal yang jarang ditemukan. Misalnya Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik dengan pohon yang baik. Gambaran pohon yang baik sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu melatih untuk berpikir dengan perumpamaan dan perbandingan. Pikiran manusia akan terlatih untuk beranalogi agar mendapatkan kesimpulan yang benar. Jadi dengan amsal akan dapat melatih berpikir manusia. Yang ketiga yaitu belajar memahami persoalan yang abstrak dengan amsal. Manusia diajak untuk memahami konsep yang abstrak secara mudah dengan cara memperhatikan konsep yang lebih konkret yang dapat diindrai. Penyebabnya, pengertian-pengertian yang abstrak itu tidak akan tertanam dalam benak kecuali jika dituangkan dalam bentuk indrawi yang lebih dekat dan mudah dipahami. Yang keempat yaitu memberikan motivasi, melaksanakan kebaikan dan meninggalkan larangan. Dan yang kelima yaitu pemberian pujian,
Pemberian amsal dimaksudkan untuk memuji orang yang diberi tamsil tersebut. Dalam dunia pendidikan, pujian juga masuk dalam reward. Yang terakhir yaitu efektif dan efisien, amsal lebih berbekas dalam jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam memberikan peringatan, dan lebih dapat memuaskan hati. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjut oleh makalah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah kontribusi Amsal Al-Quran dalam psikologi pendidikan Islam. Ada beberapa hal mengenai nilai-nilai pendidikan dalam Amsal Al-Quran berkaitan dengan aspek psikologis, khususnya psikologi pendidikan. Aspek psikologis dalam Amsal Al-Quran dapat dilihat sebagai berikut. 1. Meneguhkan hati. Perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan dalam Al-Quran ada yang menyentuh perasaan orang yang sedang bersedih menjadi kuat dan tegar. Kemudian yang kedua, menumbuhkan nuansa positif dalam jiwa. Saat sesuatu informasi atau berita disampaikan dengan bahasa yang indah, maka jiwa akan mudah menerimanya. 3. Memberikan motivasi. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang cerdas jika tidak memiliki motivasi yang tinggi, maka hasil belajarnya juga tidak maksimal. Kata-kata yang baik itu akan menstimulasi perasaan menyenangkan atau good mood. Dan saat fisik manusia dipenuhi dengan hormon endorfin ini, maka peserta didik akan sudah sangat siap untuk melakukan proses belajar. Fuad An-Nasori dalam bukunya Agenda Psikologi Islam menerangkan bahwa segala yang ada di dalam Al-Quran merupakan rujukan utama dan pertama untuk mengembangkan psikologi Islam. Ada sebuah hal yang sangat menakjubkan tentang Amsal Al-Quran jika dihubungkan dengan dunia psikologi.